Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kita bersyukur hari ini sudah memasuki hari Jumat tanggal 6 Desember 2024. Saya terus berdoa agar Bapak Ibu Saudara semua pendengar renungan malam saya ada dalam pemeliharaan Tuhan. Haleluya, hari ini kita terus masih belajar mengenai makna kelahiran Kristus di sepanjang bulan Desember ini, di mana Tuhan dalam providensinya sudah memberikan Kristus bagi kita. Dia menyatakan dirinya di dalam daging. Dan hari ini kita akan belajar satu nubuat lagi dengan judul Dari Mesir Kupanggil Anakku. Ayat ini diambil dari Hosea 11 ayat 1. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku. Ini adalah satu tipologi dalam kehidupan Kristen yang menggambarkan keadaan bangsa Israel, saudara. Bangsa Israel itu seringkali disebut sebagai anak dari Tuhan Yahweh itu sendiri. Misalnya dalam Exodus dalam Keluaran 4 ayat 22, di sana dikatakan, maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Saudara, jadi Israel itu dengan Tuhan Yesus adalah tipologinya. Tipologi dalam hal apa? Dalam hal Israel itu dipanggil keluar dari perbudakan di Mesir untuk menuju tanah perjanjian. Sedangkan Tuhan Yesus itu dipanggil dari Mesir juga karena pada saat Herodes mau membunuh anak laki-laki yang ada di Israel pada waktu itu, di dalam Matius pasal 2, malaikat Tuhan menghampiri Yusuf dan Maria dan memerintahkan mereka untuk pergi ke Mesir menghindar dari Herodes sehingga mereka tidak dibunuh. Yesus tetap bisa ada, saudara. Menurut catatan sejarah, kemungkinan besar Raja Herodes itu meninggal pada tahun 4 sebelum Tuhan Yesus, BC 4 BC. Dan para ahli berpendapat bahwa Tuhan Yesus dan ibunya ini, beserta bapaknya itu tidak lama berada di Mesir. Mungkin hanya beberapa minggu saja sampai pada saat Herodes mati, kemudian bayi-bayi tidak dibunuh lagi. Barulah kemudian nubuat ini tergenapi, di mana dari Mesirlah kupanggil anakku. Dan ini digenapi di dalam Matius 2 ayat 15. Di sana dikatakan, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Nabi yang mana? Tentunya ini Nabi Hosea yang kita sudah baca tadi dalam Hosea 11 ayat 1. Dan di sana digenapi, dari Mesir kupanggil anakku. Saudara, Mesir itu adalah negeri yang melambangkan perbudakan, negeri yang melambangkan keduniawian. Dan Yesus dipanggil itu keluar dari Mesir untuk memberitakan kabar baik mengenai surga, hidup kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara, sekali lagi dalam kisah ini kita melihat bagaimana providensi Tuhan yang bergerak mengatur seluruh peristiwa-peristiwa yang ada di muka bumi ini, sehingga Tuhan Yesus terlindungi dan ia tetap lahir sebagai manusia. Apa yang terjadi dalam bangsa Israel adalah tipologi mengenai Kristus. Saudara, kalau kita pikir-pikir kenapa Yusuf dan Maria harus pergi ke Mesir, saudara? Selain menghindarkan Herodes tentunya, kenapa nggak ke kota lain? Nah, ini terjadi seperti yang dikatakan dalam kitab Matius tadi, bahwa supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh para nabi. Dari sini, saudara, kita bisa belajar kebenaran dan akurasi Alkitab yang benar-benar tidak bisa salah. Sehingga nubuatan itu tergenapi semuanya mengenai kelahiran Kristus. Dan ini tidak bisa direkayasa oleh tangan manusia. Kalau bukan tangan Tuhan yang mengatur sejarah, mengatur peristiwa, mengatur orang-orang tertentu, mengatur waktunya, ini semua tidak akan bisa terjadi. Jadi di dalam merayakan Natal, setiap kali kita bersyukur dalam ibadah Natal atau undangan-undangan Natal, mari ingat selalu bahwa
kelahiran Kristus itu bukan kelahiran yang mendadak atau tiba-tiba. Kelahiran Kristus adalah kelahiran yang sudah dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya. Dan pada saat Kristus lahir, ia terhindar dari berbagai macam bahaya yang mengganggu nyawanya sebelum waktunya. Tuhan menghendaki Tuhan Yesus mati kurang lebih umur 33 tahun setelah dia menunaikan tugas pelayanannya, khususnya pelayanan dengan memikul dosa manusia di atas kayu salib. Karena itu saudara dan saya patut mengucap syukur, patut memuji kebesaran Tuhan karena Kristus yang sudah menyelamatkan kita dari dosa. Dan kelahiran Kristus adalah pesan bahwa Tuhan dalam providensinya sudah merancang ini semua. Mari bersyukur untuk keberadaan Kristus dalam merayakan Natal. Mari bersyukur Yesus bukan hanya lahir, tapi Yesus mati dikorbankan bagi kita semua. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Biar kasih Tuhan menyertai kita di sepanjang tidur kita. Dan besok pagi kita bangun dengan kekuatan tubuh yang baru dari Tuhan. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Shalom.